Mereka tidak perlu melihat fakta dalam hidup, karena dunia mereka cuma percaya orang tuanya. Betul, mereka tidak perlu khawatir. Orang tua omong pada anak-anak, ya, anak-anak yang masih di bawah 10 tahun misalnya, sampaikan pada mereka, bapak ibu nggak punya uang lagi, besok kita nggak tahu mau makan apa. Dengan serius ini orang tua berkata gitu pada anak-anak yang masih kecil. Reaksi mereka bagaimana? Reaksi mereka bagaimana? Nangis? Enggak. Apa mereka tuli? Lalu kenapa kok mereka cuek dan main-main terus? Padahal tahu besok nggak tahu makan apa, bapak mama nggak punya uang. Kenapa mereka cuek dan terus main-main? Nggak ada khawatir sama sekali. Ayo jawab, kenapa? Iya, karena mereka melihat papa mamanya masih ada, bisa kok. Tenang saja. Apakah mereka nggak cinta orang tua sehingga mereka main-main terus padahal orang tuanya menderita? Enggak juga. Nah saudara, maka itu jangan gede-gede, tetaplah jadi anak-anak. Karena makin kita besar makin kita sok pinter. Ternyata salah. Tetap beriman seperti anak-anak. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Ya. Kembali ke 2 Tawarin pasal 20. Kita akan menemukan apa arti 2 Korintus 5 ayat 7. Untuk apa Tuhan ciptakan mata kalau hidup ini bukan karena melihat, tapi suruh karena percaya saja. Masih kisah ini ayat 12. Inilah doa Yosafat ketika mereka dalam keadaan yang terjepit. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Yosafat mengutarakan fakta yang terjadi hari itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Bukankah seringkali begitu? Kalau kita sudah terjepit, betul? Kalau kita sudah kepepet, begitu berat tekanan dalam hidup kita, masa depan yang begitu gelap, ditakut-takuti lagi oleh si iblis, nggak tahu mesti buat apa, betul? Ayo semua kita baca kalimat terakhir ayat 12 ini. Penting sekali untuk menggenapi 2 Korintus 5 ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Jadi kalau kita punya mata untuk diberikan Tuhan penglihatan, ternyata bukan untuk melihat masalah, tapi mata tertuju kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi masalah itu sering terjadi karena mata kita tertuju kepada masalah itu, bukan kepada Tuhan lagi. Maka itu kita dikalahkan. Saudara, saya ulangi lagi, khususnya anggota tim dalam pelayanan ini. Saudara masih bisa tersinggung, masih bisa iri hati, masih bisa takut akan masa depan, masih terpengaruh sehingga pelayanan saudara di dunia pendidikan mengalami gangguan. Hari ini saya katakan kepada saudara, penyebabnya cuma satu, kekhawatiranmu tentang hari esokmu berkelebihan. Kalau saudara khawatir tentang anak-anak, itu urusan Tuhan. Kita nggak akan mampu ngurus membesarkan anak-anak itu. Maka itu saya ulangi lagi, dalam pelayanan kita, kalau sampai terjadi masalah-masalah di antara kita, dalam hal apa saja, kecil maupun besar, penyebabnya pasti cuma satu, ketika kekhawatiran akan hari esok menghantui kita. Terus mulai timbul itu iri hati, saling tersinggung, saling menyalahkan, kenapa begini, kenapa begitu. Karena setiap kali kita beri kesempatan pada iblis untuk mengganggu dan mengacaukan iman kita, maka penyakit Taman Eden kembali lagi. Selalu cari siapa yang bisa disalahkan dalam hidup ini. Kalau enggak ada disalahkan, istri sudah capek disalahkan, suami sudah capek disalahkan, nanti nyalakan anjing, nyalakan kucing, nyalakan semua sudah. Cari terus yang bisa disalahkan ini siapa. Ayo hari ini kita bertobat. Kalau ada masalah-masalah dalam hidup kita, berhenti, tenang, ambil keputusan cari Tuhan. Jangan sibuk cari salahnya orang lain. Ayat terakhir, saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu setia. Amin.
Jadi jangan lupa, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau hidup ini karena percaya, maka kita akan lihat nanti kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita. Kitab Keluaran pasal 14. Kita semua tahu kisah ini. Judulnya apa? Firaun bertindak untuk terakhir kali untuk penghabisannya. Nah, waktu mereka sudah di tepi laut merah atau laut Teberau, ternyata mereka terjepit, sebab dari belakang mereka melihat orang Israel, tentara Firaun datang. Mereka panik. Faktanya mereka dikejar musuh. Ayat yang ke-8. Demikianlah Yahweh mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu, sehingga ia bagaimana? Mengejar orang Israel. Bayangkan, Israel jalan kaki, Firaun pakai kereta kuda. Mana lebih cepat? Ya pasti naik kereta kuda. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ini kata yang tepat. Tangan Yahweh teracung atas mereka. Adapun orang Mesir, ayat 9, segala kuda dan kereta Firaun, dan apalagi orang-orang berkuda, dan apalagi pasukannya. Bayangkan, lengkap seperti itu, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Bayangkan, faktanya mereka siap mati karena dikejar, sudah dekat. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Ini fakta. Ingat, coba ulangi kata-kata tadi. Di balik fakta ada fakta lagi, ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat apa? Ketakutanlah orang Israel, dan mereka bagaimana? Berseru-seru kepada Yahweh. Rupanya seruannya salah. Mereka marah. Lihat ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Kurang ajar betul ini orang ngomongnya. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Lihat saudara, kurang ajar betul mereka, bukan? Justru mereka minta diselamatkan, sekarang mereka ngomel. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, 13-14 inilah fakta di balik fakta yang Musa lihat. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Apa katanya? Janganlah takut. Dari tadi kita sudah belajar, ternyata ketakutan yang kita buat itu yang menghancurkan iman kita. Saya ulangi lagi, ketakutan-ketakutan yang kita buat itulah 99,sekian% masalah sesungguhnya, yang sebetulnya belum jadi masalah karena belum terjadi. Betul toh? Itu masih dalam bayang-bayang kita. Maka itu Papa selalu berkata, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini. Nah, ini fakta di balik fakta. Secara fakta mereka melihat orang Mesir banyak nggak jumlahnya, berkereta kuda dengan tentara yang besar. Faktanya begitu. Tetapi Musa bisa melihat fakta di balik fakta. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Padahal mereka masih lihat orang Mesir. Bagaimana Musa bisa berkata nggak akan kau lihat lagi untuk selama-lamanya? Ini yang terakhir kamu lihat. Belum terjadi. Tapi itulah iman. Ayo 14 yang kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yahweh akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kita selanjutnya kita tahu bagaimana Israel diselamatkan. Lagi sekali, siapa di antara saudara hari ini yang tersinggung, marah kepada teman saudara yang lain, hari ini bertobat. Jangan cari masalah dalam hidup ini. Masalah sudah banyak kita hadapi. Mau jadi pemenang mulai hari ini? Selesaikan pekerjaan Tuhan yang Dia sediakan buat kita secara luar biasa. Dan jangan pernah takut untuk menghadapi apa saja